اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما تم من حمل صهران على مشهور الأقوال المروية توفي في المدينة المنورة أبو عبد الله، وكانت قد استجاب أحوال بني أدي من طائفة النجرية، ومكث فيهم صهران سكيما يعانون سقما وسقما. ولما تم من حمل على رجيس 16 أشهر القمرية وأن للزمان أن يجعل عنه صدى حضر أمة ليلة مولد شارف أشوات مرحم في أشوات من حدير القدرسية، وأخذها المخاص وولد صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ سنا محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، وللآن القوم أنسو وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا للمساني فهزروا اليمن غارت، واستديئوا بجمالي فكفي حسني تفارت. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسادي مستمري ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا فلربي كل حمد، مرحبا جل أن سراه العد، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد حسيني، مرحبا
مرحبا إذ نبي وجود مرحبا مصطفى هدي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر حلهيني يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متى عليه الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Kepada hadroh kita berikan aplaus salawat yang meriah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, belum lengkap rasanya bila kita belum membakar semangat kita dengan motivasi yel-yel. Baik teman-teman, ketika saya bilang ngaji bareng belajar SMP MTS menggapai akhlak mulia. Pada kata mulia, teman-teman julurkan kedua tangan ke depan, kemudian sambut dengan kata-kata santun. Letakkan kedua telapak di dada sambil merunduk. Kreatif, kepalkan tangan kanan ke samping depan. Berprestasi, kepalkan tangan kanan angkat ke atas, kemudian Allahu Akbar. Kepalan tangan dinaikkan tinggi-tinggi dengan bersemangat. Kemudian kami susul dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan dijawab oleh hadirin Allahumma sholli alaihi. Bagaimana? Bisa kan? Ayo kita ulangi sekali lagi. Ngaji bareng belajar SMP MTS menggapai akhlak mulia.
santun, berkreatif, berprestasi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu. Selamat datang kepada siswa-siswi SMP MTS Kecamatan Tuban, Bapak Ibu Guru Pendamping, segenap Dewan Pendamping, khususan yang terhormat Al-Mukarramah Ustadzah Nur Fauzia. Ayo teman-teman, agar pengajian ini berjalan dengan tertib, maka atur tempat duduknya dengan rapi. Tetap tenang dan tertib. Awas, jangan main HP atau sejenisnya. Ikuti acara dengan hikmat hingga akhir. Dan yang tak kalah pentingnya, teman-teman rahimakumullah, karena kita sedang berada di tempat yang paling mulia, di rumah Allah, Masjid Rahmat yang mulia, maka demi menggapai kesunahan, marilah kita bersama-sama berniat beriktikaf. Ayo ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa. Nawaitul iktikafa Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf karena Allah Ta'ala. Aku berniat iktikaf karena Allah Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalah kami berdua sebagai petugas MC yang akan memandu jalan acara ini. Saya Fadel Hafiz Alfariski. dan saya Dikri Akbar Firmansyah. Kami dari SMP Bina Anak Soleh Tuban. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga kita bisa istiqomah hadir di majelis yang sangat mubarakah ini. Semoga kehadiran kita termasuk amalan solihan makbulah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untayan mutiara solawat serta mahkota salam semoga senantiasa tersanjungkan keharibaan baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, dicintai Rasulullah, izin kami menyampaikan susunan pada acara ngaji bareng pelajar SMP MTS di Masjid Rahmat kali ini pada edisi ke-56. Sebagai peracara majelis ini telah diawali dengan nada-nada indah senandung salawat oleh guru salawat Subhanul Yaum dari SMP Bina Anak Soleh Tuban. Kita berikan aplaus dengan salawat yang meriah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Acara ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah sebagai muqaddimah. Tausiah Mau'idul Hasanah menempati posisi acara kedua. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi pendampingan di 15 majelis oleh para dewan pendamping. Setelah pendampingan usai, nantinya kita akan berkumpul kembali di majelis ini yang kemudian ditutup dengan kesejukan barokah doa. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, dicintai Rasulullah. Marilah acara ini kita buka dengan suratul Fatihah dengan harapan kita ini bisa berjalan lancar dan tentunya membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah as-solihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana teman-teman semua? Masih semangat kan?
Untuk itu sudah tidak sabar rasanya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan mendengarkan tausiah dari beliau Al-Mukarramah Ustazah Nur Fauziah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Ngaji Bareng Belajar SMP MTS Menggapai Akhlak Mulia, santun, kreatif, berprestasi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kepada beliau diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian si durian, tapi dibelahnya pakai kampak. Kedengeran si kedengeran, tapi jawab salamnya kurang kompak. Hukum menjawab salam itu apa? Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama setempat, para sesepuh bini sepuh, yang saya hormati para pendamping guru-guru SMP maupun SMTS, yang saya cintai, anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Nikmat yang paling sering manusia kufur sama Allah. Sering sekali kita ini lupa sama Allah dikarenakan kekurangan materi, dikarenakan kekurangan hal-hal harta dan benda, sehingga manusia banyak yang melupakan nikmat ini. Nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur ibadah. Karena nikmat tersebut kita semua masih bisa bersilaturahmi, berkumpul, bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan keharibaan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah memasuki bulan apa? Apa? Ada yang tahu bulan apa ini? Ayo apa? Sura Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 12 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram.
Sebentar sebelum saya lanjutkan, nanti di akhir saya tausiah, saya akan seperti biasa menunjuk 2 orang atau mungkin 2 anak ini maju ke depan dengan sukarela ya, yang dari putri dan putra. Jadi mohon untuk disimak sampai akhir. Insya Allah nanti yang bisa jawab nggak dapat apa-apa. Dapat nggak hadiahnya? Ada. Oh, ada disiapin katanya. Di antara 12 bulan kata Rasul terdapat 4 bulan haram. Ada yang sudah paham? Bulan yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Itu tepat pada bulan ke-11. Lalu bulan yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Bulan keberapa Dzulhijjah? Ke-12. Lalu yang ketiga adalah bulan Muharram. Bulan keberapa Muharram? Pertama. Lalu yang terakhir adalah bulan Rajab. Di antara 4 bulan tersebut, 3 bulannya ini berurutan. Bulan 11, 12, bulan pertama. Lalu Rajab ini bulan ke-7 misah sendiri. Nah, kenapa dikatakan atau disebut dengan bulan-bulan haram? Karena ketika kita memasuki bulan-bulan tersebut, kita diharuskan untuk menghindarkan atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bulan-bulan lainnya gimana? Apakah kita boleh melakukan maksiat? Bukan seperti itu. Di bulan lainnya pun kita harus bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wabil khusus ketika kita masuk ke bulan-bulan haram. Kalau bulan biasa kita melakukan hal-hal yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah, kita berdosa. Tapi kalau kita memasuki bulan-bulan haram, terus kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, double dosanya. Gitu ya, jadi harus diingat-ingat. Dan sekarang ini kita masih berada di bulan haram, yang mana kata Rasulullah SAW, ketika kita memasuki bulan-bulan haram, kita diharuskan minimal melakukan 2 hal. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah evaluasi diri kita sendiri. Kritik diri sendiri. Saya pengen tanya, lebih mudah mana? Kritik diri sendiri atau kritik orang lain? Ayo, cepat jawabnya. Apa? Orang lain. Kalau kritik orang lain gak perlu mikir, 3 detik juga udah bisa, betul? Lihat sampingnya. Kok kamu bajunya kumel, kucel, gak disetrika, gak dicuci? Mesti langsung ada omongan, dikritik orang lain. Apalagi netizen Indonesia paling pinter nyari kesalahan orang. Betul? Kayak kalian-kalian ini netizen Indonesia nih. Keluar dari masjid aja lihat aneh dikit langsung di mulut kritik orang. Temennya dikritik, paling gampang. Yang namanya mencari-cari kesalahan orang itu paling gampang. Coba kritik diri sendiri. Punya kaca enggak? Punya ya? Yang cowok punya kaca? Kalau punya agak melambai berarti. Benar-benar punya yang besar. Kalau punya kaca sering-seringnya bercermin. Yang perempuan-perempuan saya yakin sering. Tapi kebanyakan kita kalau bercermin yang dilihat apa? Muka, fisik. Yang dikritik tuh cuman fisik. Coba hidungku bangir. Coba alisku kandel. Yang dikritik kekurangan fisiknya. Dia lupa melihat hal-hal yang lebih penting. Contoh akhlaknya, sifatnya, ibadahnya.
Makanya kata Rasulullah SAW, ketika kita masuk di bulan-bulan haram, harus kita evaluasi diri kita sendiri. Karena pasti kita banyak kurangnya, ada salahnya, ada khilafnya. Paling enak kalau kita muhasabah diri, introspeksi kita sendiri itu ketika mau tidur. Jadi contoh misalkan entar malam kalian tidur, sebelum tidur setelah kalian melakukan ritual-ritual sebelum tidur, contohnya baca doa tidur, baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi dan lain sebagainya. Kalian ingat-ingat lagi seharian ini sudah ngapain aja. Dari tadi bangun tidur sampai nanti kalian mau tidur lagi, introspeksi apa kira-kira yang kurang? Oh iya, mungkin subuhnya tadi ketiduran. Atau subuhnya dia bangun tapi meremelek. Tahu meremelek? Masih ngawang-ngawang pikirannya. Enggak khusyuk. Atau misalnya ketika ustadznya kasih tahu enggak dengerin. Atau mungkin ketika pengajian nggak dengerin. Atau mungkin sama teman-teman ada omongan yang kurang baik. Jadi diingat-ingat tuh seharian apa saja yang kurang. Karena kalau misalkan kalian ini ingat kesalahan kalian tahun lalu bisa lupa. Apa ya, kecuali dosa yang besar pasti kalian ingat. Tapi kalau dosa-dosa yang kecil nih, pasti kita lupa. Makanya setiap harinya sebelum tidur lakukan itu. Kalau bisa sebelum tidur itu kerjakan sholat sunnah taubat. Takutnya ketika kita tidur tahu-tahu nggak bangun lagi, mudah-mudahan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena yang namanya kematian itu bukan milik orang yang sudah tua. Jadi jangan kepedean ya anak-anakku, mentang-mentang masih muda, umur masih panjang. Banyak di sekitaran kita usianya masih muda, bahkan bayi yang baru lahir saja dia banyak yang sudah meninggal 3 hari baru keluar dari ibunya, tahu-tahu sudah dipanggil lagi sama Allah. Tapi enak kalau bayi belum ada dosa. Kalau kalian sudah balik apa belum? Sudah. Gitu ya. Jadi introspeksi diri. Setelah kita evaluasi diri, yang harus dilakukan adalah hijrah. Dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Bukan berarti sempurna, bukan. Manusia itu enggak ada yang sempurna. Bahasa Jawanya itu enggak ada yang perfect. Bahasa Jawa ya. Enggak ada yang sempurna anak-anakku. Jadi tidak mungkin kita hijrah dari yang kurang baik menjadi sempurna. Tidak mungkin, mustahil. Tapi hijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kayak tadi contoh misalnya udah tahu nih, hari ini salahnya apa saja, besok perbaiki. Berarti subuhnya besok kalau masih dikasih nafas sama Allah harus lebih khusyuk lagi. Kalau misalkan guru, ustadz, ustadzah kasih tahu, dengarkan dengan baik. Kalau misalkan ada anak-anakku yang tidak mondok sama orang tua, kalau misalkan hari ini ngomongnya kasar atau mungkin menyakiti hati orang tua dan teman-teman, besok kalau masih ada umur perbaiki. Jadi 2 hal itu. Kita memperbaiki kalau kita sudah tahu kekurangan kita, dan pasti ada, setiap harinya itu pasti ada kurangnya, ada khilafnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan kebalikannya. Hari ini lebih buruk daripada kemarin, besok lebih buruk daripada hari ini. Na'udzubillahi min dzalik.
Yang harus kita lakukan juga ketika memasuki bulan-bulan haram adalah meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara mengenai iman, iman itu kayak roller coaster, tahu? Pernah nyobain? Naik di mana? Emang di Tuban ada? Gak ada. Surabaya? Kalau kalian sudah pernah naik roller coaster, itu jalanannya ada yang naik ke atas, terus tiba-tiba mudun turun ke bawah terus putar balik gini. Itu iman kayak gitu. Jadi kadang kita lagi di atas imannya, kalau imannya lagi di atas kita rajin sekali, ingat sama Allah. Tapi ketika kita imannya lagi turun, bahkan putar balik belok kanan belok kiri, itu maka kita sering lalai sama Allah, lupa sama Allah, melakukan hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasul, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik turun, bisa naik bisa turun. Makanya supaya iman kita ini seimbang, balance, tahu balance? Balance, seimbang. Yang harus kita lakukan adalah melaksanakan amalan-amalan ibadah secara istiqomah. Allah paling suka kepada hamba-hambanya yang walaupun melaksanakan amalan ibadahnya cuman sedikit, tapi dia istiqomah, daripada banyak pada hari itu tapi setahun sekali misalnya. Contoh, hari ini kalian atau misalkan ada orang melaksanakan semua amalan ibadah sunnahnya Allah, sunnahnya Rasul. Contohnya mungkin puasa sunnah, sholat rawatib, sholat sunnah, duha, tahajud. Pada hari ini semuanya diikutin, sedekah dan lain sebagainya. Tapi ternyata hanya dilakukan cuman setahun sekali. Besok-besoknya belas, enggak sama sekali. Tapi bedanya Allah paling suka sama hamba yang dia tidak melakukan banyak ibadah, tapi dia istiqomah. Contoh, misalkan istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib, tapi terus setiap hari dilakuin. Allah paling suka yang kayak gitu. Kenapa? Ketika dia sudah mulai istiqomah, maka dia lebih tinggi imannya. Kalau dia sudah lebih tinggi imannya, akan meningkat juga ibadahnya. Awalnya sholat sunnah rawatib, terus rutin duha, lebih naik lagi ke atas, lebih rutin tahajud, dan lain sebagainya, terus seperti itu. Makanya supaya bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, harus istiqomah, dilakukan terus menerus aja. Kalau punya niat dari hati, jangan sampai kita lupakan. Insya Allah mudah-mudahan anak-anakku semua yang hadir di sini, wabil khusus yang bicara, bisa senantiasa kita mengamalkan amalan-amalan ibadah secara istiqomah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, segala amalan-amalan ibadah yang sudah kita laksanakan setiap harinya dari balik sampai detik ini, itu hasilnya cuman ada dua. Yang pertama, amalan-amalan yang diterima sama Allah. Kalau diterima, lawannya itu apa? Ditolak. Yang kedua, amalan yang ditolak sama Allah. Apakah ada amalan ditolak oleh Allah? Jawabannya adalah banyak. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki, dia sudah melaksanakan sholat wajib, bukan sunnah, wajib selama 60 tahun, tapi sholat yang gak ada yang diterima oleh Allah. Bayangin, 60 tahun dia sujud, ruku, berdoa, sholat kepada Allah, tapi gak ada yang diterima sama
Allah. Dikarenakan kenapa ada amalan yang ditolak oleh Allah? Salah satunya diantaranya dikarenakan salah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan, segala amal itu dilihat dari niatnya. Seseorang bisa selamat karena niat, seseorang juga bisa celaka karena niat. Bahkan mau sebagus apapun amalannya, mau sebanyak apapun amalannya, kalau niatnya salah, bukan karena Allah, maka akan percuma, tidak diterima sama Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya ditolak, justru malah membawa dosa. Itu yang harus kita terus perbaiki mengenai niat kita tentang ibadah. Karena mohon maaf, anak-anak pasti sudah pinter masalah melaksanakan amalan ibadah. Sudah paham betul mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus ditinggalkan. Tapi yang harus terus diperbaiki adalah niatan kita harus karena Allah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya di hari kiamat, kata Rasul, adalah manusia atau orang-orang yang mati syahid. Jadi kata Rasul, manusia yang pertama kali diputuskan amalannya di hari kiamat adalah orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Nanti orang-orang tersebut akan didatangkan di hadapan Allah, akan diperlihatkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan ketika dia di dunia. Ibarat kata layar kayak gini nih, akan diputerin film. Tapi filmnya bukan film Dilan ya. Film tentang bagaimana dulu Allah sudah kasih nikmat apa? Harta, sehat, anak, suami, istri, dan lain sebagainya. Terus dia kenal, oh iya ya Allah itu hamba. Lalu ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmatku ini? Lalu orang tersebut mengatakan, ya Allah, saya berperang di jalanmu hingga saya mati syahid. Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya kamu berdusta. Kamu melakukan hal tersebut karena kamu kepingin dipuji sama orang, supaya kamu dibilang pemberani, supaya kamu dibilang orang alim, orang yang soleh. Lalu apa yang terjadi? Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret kepalanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu yang kedua, nanti ketika ada orang yang dulunya suka mengajarkan ilmu dan suka membaca Al-Quran, ini pun akan didatangkan di hadapan Allah. Sama kayak tadi tuh, dilihatin nikmat-nikmat Allah. Kalau kata layar kayak gini, oh iya itu saya ya Allah. Lalu ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmatku ini? Ya Allah, saya mengajarkan ilmu kepada orang lain. Saya membaca Al-Quran untukmu. Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya kamu berdusta. Kamu melakukan itu bukan karenaku, melainkan karena kepingin dipuji-puji sama manusia lainnya, supaya dibilang pinter, supaya dibilang soleh, supaya dibilang soleha, supaya dibilang alim. Maka Allah pun memerintahkan orang-orang seperti itu diseret kepalanya, dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu jenis yang ketiga, yaitu orang-orang yang dulunya dikasih harta, benda, jabatan, tahta, dikasih nikmat seperti itu, sama kayak tadi, diliatin tuh udah dikasih harta, tuh dikasih kenikmatan dunia yang melimpah ruah. Ditanya lagi sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmatku ini? Orang itu kebanyakan menjawab, ya Allah, saya menggunakan hartaku ini hanya di jalanmu.
Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya kamu berdusta, sesungguhnya engkau mengerjakan hal tersebut bukan karenaku, melainkan karena kepingin dapat pujian dari orang-orang, biar dibilang dermawan, biar dibilang enggak medit, biar dibilang orang yang baik. Lalu sama seperti yang lainnya dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ambil hikmahnya. Ternyata amalan yang mulia itu tidak cukup untuk kita bisa diterima sama Allah. Ternyata amalan ibadah yang sudah kita kerjakan itu tidak cukup. Ternyata syarat diterimanya ibadah adalah keikhlasan, niatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Saya pengen tanya, kira-kira yang tadi disebutkan sama Rasul, amalan ibadah mulia atau tidak? Sangat mulia. Bahkan ketika ada orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, pasti jannah, surga. Tapi ada contoh yang seperti itu supaya kita ini introspeksi diri kita. Yang kayak gitu saja, semulia itu saja amalannya ada yang ditolak, apalagi kalau kita tidak mengerjakan amalan-amalan ibadah. Jadi harus ada niatan ikhlas karena Allah. Dan mohon maaf, yang namanya ikhlas, niatan itu gak bisa dilihat sama kacamata manusia. Gak bisa. Hanya Allah dan para malaikatnya saja yang paham betul tentang hati kita masing-masing. Betul apa betul? Kayak sekarang saya senyum-senyum, terus kalian balas senyuman saya. Kacamata saya melihat anak-anak perempuan, siswi-siswi di sini gak ada yang punya masalah. Padahal semalam abis nangis. Ada yang inget sama orang tuanya. Ada yang mondok misalkan, Bas mondok kan ge? Ada yang inget sama bapak ibunya. Atau ada yang abis diputusin. Kasian deh lo. Wes masih umur segini fokus belajar. Kalau Allah kasih peraturan, berarti peraturan itu baik bukan untuk Allah, bukan. Tapi baik bagi kita sendiri, terutama perempuan. Hello. Kalau kalian nih perempuan, kesentuh dikit di tempat yang gelap-gelap, ngene. Ya benar. Sama laki-laki juga. Bisa nggak? Bedanya nggak bisa ngene. Jadi harus hati-hati dalam bergaul. Balik lagi ke masalah ikhlas. Nanti saya bahas itu lebih lanjut. Balik lagi ke masalah ikhlas tadi. Intinya kita beribadah harus ikhlas kepada Allah. Dan yang paham betul tentang keikhlasan hati kita hanya Allah, bukan manusia. Ikhlas merupakan tingkat ihsan. Orang-orang yang ikhlas dalam niatan beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya walaupun dia tidak bisa melihat langsung Allah, tapi dia yakin Allah selalu mengawasi dia dimanapun dan kapanpun dia berada. Hello, dengerin ya baik-baik. Orang yang ikhlas dalam niatannya ketika melakukan amalan ibadah adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah selalu mengawasi, selalu melihat dia dimanapun dan kapanpun dia berada. Nafas pun Allah tahu, hati kita Allah paham.
pikiran kita Allah juga paham. Tanpa disebutkan kepengen kita apa, Allah juga ngerti. Makanya pesan dari saya, kalau anak-anakku ini kan usianya masih terbilang remaja. Usia-usia kalian ini adalah usia-usia yang kepo. Tahu kepo? Apa? Penasarannya tinggi, kepingin tahu. Justru yang dilarang itu malah kepingin tahu. Betul apa betul? Ketika ada pikiran-pikiran kalian terbesit sedikit saja, kepingin melakukan hal-hal yang justru itu dilarang oleh Allah, saya tidak usah sebutkan karena saya yakin kalian sudah paham mana yang haram, mana yang halal, ya. Tapi ketika kalian terbesit sedikit saja melakukan hal-hal maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah, harus ingat ini, bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, melihat kita dengan tiga cara. Cara yang pertama harus diingat-ingat ya. Nanti siapa tahu saja di akhir ada kuis. Cara yang pertama adalah Allah mengawasi setiap hamba-hambanya secara langsung 24 jam. Kita tidur pun Allah ngawasi. Kemanapun kita berada, mau misalkan kalian pergi ke luar negeri, keluar kota, ngumpet di tempat yang kecil, gelap dan lain sebagainya, terlihat jelas oleh Allah. Seperti hari ini kita semua sedang diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan cuman kita semua yang ada di sini, seluruh hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Air yang ada di daun netes nih, dimanapun air itu berada, Allah tahu. Jadi ibarat kata gini, misalkan kalian bisa membohongi orang tua. Mau kemana? Mau belajar sama temen. Mah, Pak, pamit mau belajar sama temen di mana? Misalkan di mana gitu ya. Orang tua tahu nggak kalau misalkan kita bohong? Nggak tahu. Padahal dia misalkan jalan-jalan sama teman-temannya, apalagi melakukan hal-hal maksiat gitu misalnya. Insya Allah kalian semua yang hadir di sini termasuk anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Saya pernah dikasih tahu sama guru saya, waktu dulu masih mondok di Asy-Syafi'iyah. Kata beliau, saya ingat betul, ketika lagi ngumpul gini santri-santrinya di aula dikasih tahu, kita boleh melakukan maksiat, terserah kalian mau lakuin apa aja. Mohon maaf ya, contohnya melakukan perzinahan silakan, terserah, seks bebas terserah, silakan. Kita semua kaget santri-santrinya, loh ini aliran opo, jangan-jangan saya salah masuk pesantren waktu itu. Lalu ada ujungnya, asalkan Allah gak lihat. Ketika dikasih tahu seperti itu, intinya kita tidak ada waktu untuk melanggar aturan Allah. Tidak bisa kita membujui lah bahasanya, membohongi Allah. Membohongi kedua orang tua kita mungkin sering, tapi membohongi Allah ini yang gak bisa. Karena Allah jelas betul melihat kita secara langsung. Ibarat kata secara langsung, kalau sekarang itu Instagram tahu? Kan ada live-nya ya sekarang ya. Jadi yang melakukan live itu bukan cuman artis-artis, tapi kita-kita yang bukan artis bisa secara live. Orang bisa tahu kita lagi ngapain pada saat ini juga. Punya Instagram? Boleh follow Instagram saya. @nengzi NENKZEE. Promosi, biarin aja ngapa. Gini. Jadi ketika kita terfikir sedikit saja untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, pikirkan itu dulu. Ingat Allah lagi
lihat. Takutnya ketika kalian semua melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah itu, ternyata pada saat itu kalian dicabut nyawanya oleh Allah. Apa yang terjadi? Sudah terlambat untuk taubat. Makanya sebelum kalian mengambil resiko atas dosa-dosa yang nanti akan diberikan oleh Allah, lebih baik kita menghindari. Dengan cara itu ingat Allah mengawasi kita secara langsung. Bahkan CCTV secanggih apapun buatan manusia kalah dengan CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada CCTV, bisa nggak dibohongin? Bisa nggak kelihatan? Di bawahnya aja berdiri nggak akan kelihatan. Dirusakin aja ya sudah habis. Tapi CCTV-nya Allah kemanapun kita pergi selalu ngawasin kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita dengan perantara. Perantaranya apa? Para malaikat. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anithimali qa'id. Ketika ada dua orang malaikat yang sedang duduk di antara mereka, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Surat Qaf ayat 15. Jadi Allah mengawasi setiap hamba-hambanya juga melalui perantara. Malaikat yang ada di kanan dan di kiri kita. Jadi walaupun kalian belum menjadi atasan, belum menjadi direktur, belum menjadi bos, belum menjadi presiden, menteri dan lain sebagainya, ternyata kita sudah memiliki ASPRI. Tahu ASPRI? Asisten pribadi. Yang kerjaannya nulis, yang kerjaannya mencatat segala perbuatan-perbuatan kita, baik itu yang positif apalagi yang negatif. Sekarang lihat kanan kirinya. Kelihatan nggak malaikatnya? Aslinya ada. Insya Allah kalau malaikat yang duduk di sebelah kanan kita itu yang mencatat amal-amal yang baik-baik saja. Kalau yang di kiri yang mencatat perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Contoh, ada anakku hadir di sini, kira-kira yang nyatet siapa? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Ditulis begini, si fulan tanggal sekian dari apa pakai baju ini menghadiri acara pengajian. Ditulis tuh. Si fulan tanggal sekian menghadiri acara pengajian mendengarkan dengan khusyuk. Begitu pula kebalikannya. Kalau misalkan ada si fulan tanggal sekian, bulan sekian dengerin pengajian tapi tidur. Kira-kira yang nulis siapa? Kanan apa kiri? Kiri. Apalagi ngebrandong bilang cepetan selesai. Itu yang nulis kiri. Nanti ada tulisannya cepetan selesai. Bener. Sesuai dengan hati kalian. Kalau dalam hati kalian bilang iki ngomong opo, nanti ditulis juga bilang iki ngomong opo. Loh tenanan, sesuai dengan isi hati kalian masing-masing. Kalau bilang oh iki sing ceramah Wahyu gitu nggih. Itu yang nulis kiri apa kanan? Tengah-tengah bisa nggak? Contoh. Jadi sesuai dengan pikiran hati. Itu tahu tuh malaikat kanan kiri. Walaupun Allah tanpa ada malaikat pun sudah ngerti. Tapi supaya ada saksinya, dicatatlah seperti buku harian. Setiap hari 24 jam mengikuti kita nih. Makanya kalau ada yang bilang jangan berduaan di tempat yang gelap, karena yang ketiga itu padahal nggak cuman bertiga. Nek berdua misalkan lanang sama perempuan ya, perempuannya ada dua malaikat, yang laki-laki juga ada dua
malaikat. Jadi berapa? Rame ternyata, bukan cuman berdua aja. Jadi kalian merasa cuman berdua ya, kita berdua nih, misalkan di semak-semak gelap-gelapan. Padahal itu kalau kalian bisa melihat, kita malu. Ada malaikat yang nulis. Ayo ngapain? Siap-siap nih. Yang kiri aku yang nulis gitu ya. Yang kanan ya nganggur. Jadi kalau bisa bikin malaikat yang ada di kiri ini supaya nganggur. Nanti nulis juga nih, Nengzi ngomong supaya saya nganggur gitu. Jadi kita harus senantiasa selalu ingat itu. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, malulah kalian terhadap para malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian. Tapi malaikat dua ini, malaikat dua ini yang ada di kanan kiri kita berpisah ketika 2 waktu saja. Cuman itu toh. Selebihnya selalu bersama kita. Yang pertama ketika kita hendak pergi ke kamar mandi. Ya, kalau kita pergi ke kamar mandi, ini malaikat gak ngikutin. Tapi setelah itu diikutin. Kalau kalian di kamar mandi ngapa-ngapain, itu dicatat tetap. Paham gak maksudnya? Ya paham ya. Jangan berarti, oh karena kamar mandi gak ono malaikat, ya wis ayo di kamar mandi wae gitu. Tetap dicatat di luarnya. Tetap gak bisa. Lalu yang kedua, malaikat menghindari kita ketika di waktu suami istri yang melakukan ibadah. Ya, kalian nanti juga paham maksudnya apa. Jadi di luar waktu itu malaikat selalu bersama kita on time. Kita tidur pun masih melihat kita. Dicatat juga si fulan tidurnya menghadap kiblat, baca doa, masih nyatet tuh. Begitu pula kebalikannya, si fulan gak baca doa, main asal ngabrek aja tidur, gitu ya. Jadi itu, kedua malaikat ini memang ditugaskan oleh Allah hanya menulis segala amal-amal perbuatan manusia. Gak ada yang lain, memang tugasnya nulis. Dan nanti catatan-catatan kita tersebut akan dikumpulkan kepada Allah setiap minggunya dan setiap tahunnya. Setiap minggunya nanti ketika malaikat tersebut mencatat akan diangkat ke atas langit, dikumpulkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Makanya kenapa Rasulullah ketika hari Senin itu puasa, ketika hari Kamis itu puasa, supaya ketika dia berpuasa ada catatan pahala bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah. Itu salah satunya. Kalau setiap minggu catatan kita Senin dan Kamis dikumpulin, setiap tahunnya yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi harus diingat-ingat nggih. Ibarat kata kayak skripsi kalau kalian nanti sudah kuliah S1. Skripsi nyatet, setelah itu dikumpulin, lalu disidang. Sama kayak kita, catatan-catatan yang ada di dunia dikumpulkan. Nanti ketika waktunya tiba, masa penghisapan tiba, dibuka semua buku catatan kita. Akan disidang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan catatan-catatan kita lebih banyak yang baik. Itu yang kedua cara Allah mengawasi. Yang ketiga cara Allah mengawasi menggunakan tubuh kita sendiri. Jadi bukan tubuh orang lain, melainkan tubuh kita sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin ayat 65 hafal. 65 hafal. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, semua. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kata Allah, ketika hari ini mulut mereka kami kunci, maka bicaralah tangan mereka,
maka bersaksilah kaki mereka terhadap apa yang sudah mereka kerjakan terdahulu. Kalau sekarang sidangnya dunia itu bisa disuap pakai ini, tapi nanti ketika persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan nyuap pakai ini, walaupun sudah tidak ada di sana, mulut kita saja sudah tidak bisa beralibi. Mulut kita dikunci sama Allah, yang bicara hanya tangan. Misalkan mohon maaf, para koruptor sekarang nih yang mungkin bisa bebas seenaknya, gak usah benci, kita biarin aja. Karena akan ada masa mulut dia gak bisa ngomong lagi, yang bicara di tangan, yang ngaku nanti di tangan. Iya betul, si Fulan pernah ngambil uang rakyat senilai sekian-sekian di sini, di mana, itu jelas di tangan akan bicara. Masalahnya seperti apa? Apakah nanti di sini ada mulut? Wallahu alam. Kita hanya dikasih tahu seperti itu aja, bahwa nanti tangan kita akan bicara, kaki kita akan bersaksi. Masalahnya seperti apa secara jelas? Wallahu alam. Karena saya juga belum pernah mengalami. Mungkin anak-anakku ada yang kepengen duluan. Jadi harus hati-hati terhadap tubuh kita sendiri, karena ini akan jadi saksi. Kalau kalian tangannya digunakan untuk melakukan hal yang positif, tangannya digunakan untuk bersedekah, untuk memberikan bantuan kepada orang lain, untuk berbakti kepada orang tua, untuk memegang Al-Quran, insya Allah tangannya pun akan bersaksi atas kebaikan pada amalan ibadah kita. Begitu pula kebalikannya. Kalau tangannya digunakan, mohon maaf, melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, pasti dia pun akan berbicara kepada Allah terhadap apa yang sudah kita lakukan yang buruk-buruk di dunia. Begitu pula dengan kaki. Nanti kaki kita ini akan bicara kemana saja nih orang ini melangkah. Oh, si Fulan kerjaannya dulu waktu masih muda menuntut ilmu. Kalau nggak ke sekolah, ya ke rumah masjid, sekolah, rumah, masjid, ya ke mall-mall dikit lah. Nggak apa-apa hiburan. Tapi kalau misalkan kakinya kerjaannya ke tempat maksiat, ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, dia pun akan bicara. Dan itu akan mempengaruhi timbangan kita di akhirat. Kalau lebih berat, timbangan dosanya sudah pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada lagu buatan almarhum Chrisye. Tahu ya almarhum Chrisye? Tahu nggak? Kenal nggak? Ini ada lagu, beliau menciptakan lagu ini sesuai dengan surah Yasin ayat 65. Jadi Masya Allah sampai menciptakan lagu ini karena dia terinspirasi dengan surat Yasin ayat 65. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila waktunya, tanggung jawab tiba.
Gak usah dikeprok. Gak usah dikeprok. Emangnya Pak Tarno? Prok jadi apa? Jadi itu lagu Masya Allah liriknya sesuai dengan surah Yasin ayat 65. Kalau misalkan sewaktu-waktu kalian dengarkan, renungkan dalam hati, insya Allah bisa senantiasa menjadi bahan kita untuk introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa? Ada tiga ya. Allah mengawasi kita. Yang pertama live secara langsung. Yang kedua melalui perantara malaikat. Dan terakhir Allah mengawasi menggunakan tubuh kita sendiri. Mudah-mudahan anak-anakku, kita semua bisa istiqomah menjalankan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kenapa amalan-amalan juga bisa tidak diterima sama Allah? Dikarenakan berbagai macam penyakit hati. Niat itu dari mana? Hati. Ada 3 penyakit hati yang buat amalan kita ini ditolak. Yang pertama adalah penyakit hati riya. Yang kedua sum'ah. Yang ketiga ujub. Ini karena 3 ini nih, makanya bikin amalan kita ditolak. Riya, saya bahas sedikit saja. Mungkin dulu zamannya Rasulullah, orang-orang yang riya itu tidak ada aksesnya. Tapi ketika zaman sekarang, kebanyakan dari kita rata-rata gampang untuk berbuat riya. Kenapa? Karena adanya sosial media. Sosial media itu bisa banyak mudorotnya, banyak juga maslahatnya. Makanya harus hati-hati dalam menggunakan sosial media. Orang bangun jam 3, yang harus dilakukan dia ngapain ketika bangun tidur? Ayo, kalian bangun jam 3, bangun tidur ngapain? Langsung ke kamar mandi, wudhu ya. Tapi kalau zaman sekarang bangun tidur jam 3, update status dulu. Sambil selfie pakai mau kena tahajud yuk, cekrek. Tapi wallahu alam, ada 2 kemungkinan juga. Orang tersebut memposting, satu ada yang untuk berdakwah. Ketika dia posting seperti itu bisa jadi orang yang melihatnya, oh iya ikut juga tahajud juga besok misalnya. Ada juga kebanyakan riya tadi. Tapi alangkah baiknya kalau kita melakukan ibadah, jangan kasih tahulah. Lebih sedikit orang lain yang paham tentang kebaikan-kebaikan kita itu lebih baik. Karena tanpa kita kasih tahu pun Allah sudah tahu. Karena kalau misalkan kebanyakan orang sudah tahu tentang ibadah kebaikan-kebaikan kita, takutnya tadi jadi sum'ah. Jadi ujub, bangga diri, sehingga lupa sama Allah. Merasa dirinya sudah paling benar, merasa dirinya sudah paling baik daripada orang lain. Jadi itu diantaranya. Lalu bagaimana cara kita mengatasi penyakit-penyakit hati? Karena setiap penyakit ada obatnya. Begitu pula dengan penyakit hati. Di antaranya karena waktu tidak cukup, obat penyakit hati kita adalah memperbanyak membaca istighfar. Perbanyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfirullaha innallaha kana ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini ada khilafnya. Anak-anakku punya salah, saya pun punya salah.
salah. Guru-guru kita pun punya salah. Orang tua kita pun punya salah. Makanya yang harus dilakukan adalah memperbanyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lagi Rabbal baraya, minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi' wa wafiqni salihah. Rabbi wa wafiqni amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi nafi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mau mengampuni segala khilaf dosa kita, baik itu yang sengaja maupun yang tidak disengaja, baik itu yang kecil apalagi yang besar. Amin ya robbal. Terakhir nggih Pak, sebelum saya kasih kuis, ada hadiahnya nih dari Pak gurunya. Sebelum saya tunjuk 2 orang, satu dari putra, satu dari putri, supaya nggak nganggur tim hadroh dari SMP Bas ini, yuk sama-sama kita minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Sekali lagi, salatul salamullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi alil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah.
Rasulullah salatu Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib ala yasin habibillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijadikan umat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sesuai janji, sebelum saya tunjuk mungkin ada yang berani dari putra satu orang. Ayo, ada yang berani? Dari putri juga ada yang berani satu orang, atau saya tunjuk? Saya tunjuk. Gampang, kuisnya gampang, seputaran apa yang tadi saya sampaikan. Ya, ayo, ada yang berani? Ini dapat hadiahnya berat loh ini. Ada yang berani? Saya tunjuk aja apa, Pak Guru? Ustadz, monggo. Oh, ditunjuk saya, baik. Tadi yang kayaknya ngedengerin banget biasanya paling belakang. Betul nggak? Biasanya yang, oh semangat, betul. Yang putra mungkin yang pakai kopiah hitam. Semuanya hitam. Langsung dilepas. Masya Allah. Yang pakai baju, justru kalau yang nunduk saya tunjuk loh. Apalagi yang ke atas kepalanya. Yang giginya putih, kuning kabeh. Yang mana Pak Ustadz? Monggo Pak, bantu saya Pak. Baju hitam mana baju hitam? Yang melengak-melengak tak tingtung. Ya itu dia. Ayo, ayo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gampang. Dapat hadiah, dapat nilai juga insya Allah. Ayo, gampang. Ayo maju. Gak mau. Yang sebelahnya Ustadz kayaknya udah siap. Yang pakai sarung hijau, pakai baju putih. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa. Ayo, ayo pinter anak cowok kok berani. Ayo pinter, ayo anak cowok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo maju. Nggak apa-apa, nggak gigit, cepet. Ayo maju sini. Sebentar aja, nggak nyampe 5 menit. Ayo maju. Ayo, siapa namanya itu yang pakai sarung hijau? Kakak, Raka, ayo maju nggak apa-apa, ayo. Tepuk tangan dong, nggak apa-apa. Ada mic-nya ya. Sini Raka, sebelah sini. Satu lagi yang putri, ada yang berani? Nanti kalau berani saya follow Instagramnya. Yang depan aja ya, ayo, ayo nggak apa-apa, ayo, pinter, ayo. Kasih mic-nya ya. Iya, melatih kepercayaan diri. Mic-nya mana, pinjem ya Dek ya. Amit. Perkenalan dulu, nama, dari sekolah mana, kelas berapa, cita-cita kalau besar jadi apa. Ya. Semangat dong, semangat. Laki-laki harus semangat. Ayo, monggo. Perkenalkan, nama saya Raka Dhani Pratista dari SMPN 4 Tuban. 4 Tuban, Masya Allah. Terus? Saya dari kelas 8D. Cita-citanya? Cita-citanya jadi... Jangan diguyu tuh, mesti kok. Jadi apa? Loh kok mikir? Jadi apa? Kepingin apa? Polisi, amin. Mudah-mudahan bisa jadi polisi yang amanah. Amin. Yang satunya putrinya. Nama, kelas berapa, sekolah mana, cita-cita jadi apa? Oh iya, tadi nggak pakai salam. Ya salam dulu. Pinjem deh, Amit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Maulidiah dari SMP 3 Tuban. Dari kelas 7G. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Guru apa? Guru TK, guru SD, guru apa? Yang penting guru gitu. Iya. Guru apa? Guru IPA. Guru IPA, amin. Mudah-mudahan jadi guru yang bisa sabar ya. Sabar menghadapi nanti anak-anak muridnya, amin. Baik, pertanyaannya buat yang putra dulu. Berapa jumlah anak saya? Bukan. Kalau yang follow Instagram saya pasti tahu. Enggak bercanda. Biar enggak terlalu serius. Tadi kan saya sebutkan, saya katakan bahwasanya Allah itu maha mengawasi setiap hambanya. Ada 3 cara Allah mengawasi kita. Coba sebutkan, kalau bisa jelasin sedikit aja. Sebutin dulu aja dulu, 3. Yang ke-1 secara langsung. Contohnya kita kemana saja diawasi secara langsung oleh Allah. Yang kedua dengan malaikat. Kemana saja kita berada diawasi oleh malaikat 2. 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan mencatat dengan amalan baik, yang di sebelah kiri mencatat dengan amalan buruk. Ketiga dengan tubuh kita. Contohnya tangan kita besok akan berbicara sesuai apa yang kita perbuat di dunia. Sudah. Masya Allah, tepuk tangan dong. Komplit. Artinya ternyata walaupun di belakang juga tetap mendengarkan. Tinggal diamalin ya. Masya Allah. Ini hadiahnya, monggo dikasih Pak Ustadz. Oh, sama saya. Oke. Iya, sami-sami, mudah-mudahan manfaat ya. Monggo kembali kepada habitatnya. Oh, foto dulu. Satu lagi kalau gitu ya. Satu lagi yang perempuan. Siapakah nama lengkap suami saya? Jangan deh, siapa nama saya? Itu nama saya aja salah kok. Nur Fauzia, harusnya ada ulfahnya. Ulfa Nur Fauzia. Tapi bukan itu pertanyaannya. Tadi kan sudah dijelaskan sama teman kamu bahwasanya ada 3 cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Terus kenapa sih ada amalan-amalan yang ditolak sama Allah? Karena apa? Monggo jelasin. Kenapa ada amalan kok ditolak sama Allah? Di antaranya ya, karena banyak hal kenapa amalan ditolak. Yang tadi saya sampaikan kira-kira lebih fokus karena apa? Gitu, monggo. Mic sayang. Pakai mic-nya aja nggak apa-apa. Karena tidak niat. Karena tidak niat atau karena niatnya? Tidak diterima karena tidak niat atau karena niatnya? Karena niatnya. Ini sayang mic saya. Karena niatnya. Kenapa niatnya? Niatnya. Ya nggak apa-apa. Pakai mic apa? Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Niatnya karena jangan dikasih tahu. Nggak apa-apa. Iya, tidak apa? Sesuai? Tidak sesuai di jalan Allah. Tidak sesuai di jalan Allah, ya betul diantaranya. Kenapa ada amalan yang ditolak? Memang kembali lagi karena niatnya. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Makanya ada penyakit hati. Ada apa aja penyakit hati itu? Ria. Ria, terus
Sumuringah. Sum'ah. Terus banggain diri itu apa? Sombong ya sama. Ujub ya. Ujub. Jadi karena penyakit hati kayak gitu, makanya manusia niatnya tidak ikhlas karena Allah. Tepuk tangan dulu dong, sudah berani ke depan. Itu luar biasa. Terima kasih ya. Foto dulu Ustadz tadi katanya. Foto dulu, ayo. Ini masuk ke Indosiar ya Ustadz ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Amit. Oh, satu lagi ustadznya kalau gitu. Satu lagi apa? Perempuan lagi apa laki-laki lagi? Satu lagi dari tim Hadro. Yeay. Dari SMP Bas. Jangan malu-maluin ya. Satu, ayo monggo maju ke depan. Ayo. Masya Allah suaranya bagus banget, tepuk tangan dong. Tadi kan sudah dijelasin sama temennya mengenai 3 cara Allah mengawasi kita. Tadi yang pertama secara langsung, yang kedua perantara malaikat, yang ketiga anggota tubuh kita. Coba sebutkan ayat apa kalau bisa dilafalkan. Tadi surat berapa? Saya kasih tahu surat Yasin. Monggo, mana mic-nya tadi? Lafalkan, kan suaranya bagus Masya Allah. Surat Yasin ayat 65. Kasih nih, depannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim arjulahum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Tunggu sebentar. Ya. Tahu ya artinya? Hafal? Ketika mulut ini dikunci, maka yang akan berbicara tangan kita, yang akan bersaksi kaki kita terhadap apa yang mereka perbuat waktu dulu hidup di dunia. Okay? Matur sun. Lumayan gak malu-maluin ya. Mungkin alhamdulillah itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anakku yang mendengarkan, wabil khusus saya yang berbicara. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan kekurangan itu pasti berasal dari saya sendiri. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah lebih mulia, sudah lebih pintar, sudah lebih baik daripada anak-anakku semua. Saya dan kalian semua sama di mata Allah, sama-sama seorang hamba yang senantiasa mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'at karami.
Amin ya robbal alamin. Dari SMP ke SMA, dari bapak ya ke ibu, dari ta'arufan ke penghulu, dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau yang terhormat Al-Mukarramah Ustadzah Ulfa Nur Fauzia diaturkan beribu-ribu terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang nafian mubarakan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya beliau dipersilahkan untuk beristirahat dengan mengikuti ramah tamah bersama takmir Masjid Rahmat Tuban. Terima kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah, dicintai Rasulullah, saatnya kita masuk pada sesi pendampingan di 15 majelis. Untuk itu kami mohon operator untuk menampilkan slide denah majelis pendampingan. Selanjutnya kepada para siswa dan para dewan pendamping untuk menuju ke majelis masing-masing sesuai dengan nomor pendampingan yang telah dibawa. Dan perlu diketahui bahwa waktu pendampingan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepada dewan pendamping, sebelum melaksanakan tugas, jangan lupa untuk membuka pendampingan dengan suratul Fatihah dan mengakhirinya dengan bacaan surat Wal Asr. Kepada segenap dewan pendamping kami ucapkan selamat bertugas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku, kita masuk pada sesi kedua, yaitu pendampingan di 15 majelis. Seperti nomor yang kalian bawa, nomor 1 sampai dengan nomor 6 dibawa oleh Muslim. Yang cowok-cowok tempatnya di mana? Di atas. Silahkan dimulai dari sekarang untuk menuju ke ruang pendampingan. Silahkan ustadz-ustadzanya mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6 terus menuju ke lokasi. Kemudian nomor 7, 8, 9 ada di sebelah sini. Yang cewek-cewek 7 sampai dengan 15. Yang 7, 8, 9 ada di sebelah selatan. Kemudian 10, 11, 12 ada di sebelah yang kalian duduk. Kemudian 12, 13 ada di sebelah utara. Dan 15 ada di depan. Silakan dimulai dari sekarang. Yang dapat nomor 7, 8, 9 bergeser ke selatan. Monggo. Silakan ustadz-ustadzahnya untuk membawa plang nomor kersanipun lare-lare sados saged mirsani panjenengan. Ya, 1 sampai 6 ke atas. Nggih. Wajib jadi nggak ada
سيدنا النبي والجميع. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, acara ngaji bareng pelajar SMP MTS di Masjid Rahmat Tuban ini terselenggara atas kerjasama yang terbangun solid antara berbagai pihak, diantaranya Pemkab Tuban, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, bersama seluruh lembaga SMP MTS sewilayah Kecamatan Tuban, dan jajaran takmir Masjid Rahmat Tuban tentunya. dan yang paling keren nih teman-teman, kalian bisa akses seluruh kegiatan ngaji bareng pagi ini di link YouTube dengan alamat Masjid Rahmat Tuban. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, informasi pengajian Ahad depan edisi ke-57 tanggal Ahad 29 September 2019. Petugas MC dan petugas hadroh SMP Al-Uswa. Kepada para petugas kita berikan tepuk tangan yang meriah. Teman-teman yang dirahmati Allah juga dicintai Rasulullah, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita tegakkan tangan seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti barokah doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Soleh. Kepada beliau dihaturkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini session terakhir. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat selama 2 jam kurang lebih, agar memberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, ayo kita doa bersama-sama. Yang di teras depan kanan kiri mohon HP-nya di nonaktifkan dulu, ye. HP-nya dimasukkan dalam tas atau saku dulu, ye, itu. Sudah siap berdoa? Nah, seperti biasanya apa yang disampaikan, yang dikatakan Pak Soleh kamu tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang
rizki yang berkah, dan terimalah semua amal baik kami di sisimu. Ya Allah, mudahkanlah belajar kami. Ya Allah, mudahkanlah cita-cita kami. Jadikanlah kami orang yang bahagia, orang yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan berdiri dulu. Kami ya menunggu temanmu salam baru ngoten nanti. Nggih. Jangan berdiri dulu. Siapa nanti berdiri dulu tak dongano bokonge ning omah udunen kok. Pun dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Soleh dihaturkan terima kasih. Semoga doa dan permohonan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sabar ya, jangan pula dulu kami ingatkan. Satu, sebelum kita meninggalkan masjid ini, awas, jangan meninggalkan sampah apapun di dalam masjid. Jaga selalu kehormatan, kesucian, dan kebersihan masjid. Periksa barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Tiga, selanjutnya, sebelum pulang, seluruh siswa harus bersalaman terlebih dahulu dengan para dewan pendamping. Agar proses pulang berjalan tertib, maka siswa putri lewat pintu selatan, siswa putra lewat pintu utara. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, dengan disampaikannya barokah doa, maka sekaligus menandai bahwa usai sudah kebersamaan kita di ngaji bareng belajar SMP MTS pada edisi kali ini. Maka marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya Fadil Hafiz Alwariski dan saya Zikri Akbar Firmansyah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Sampai bertemu kembali pada siada depan dalam suasana yang lebih indah dan barokah. Tentunya tetap di ngaji bareng belajar SMP MTS, menggapai akhlak mulia, santun, kreatif, berprestasi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lalwatun ya lalwatun ya lalwatun Hubul waton minal iman Wala taku minal iman Idhaku ya lalwaton Ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton Hubul waton minal iman Wala taku minal iman Idhaku ya lalwaton Indonesia biladi antahun wahum taqoma kullu mayyatika yawma tomi hayyal qaibama kullu mayyatika yawma tomi hayyal qaibama ya lalwaton ya lalwaton Kukhwaton minal iman Wala taku minal iman Imanku ya lalwaton Ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton Kukhwaton minal
bawah durimu. Pusaka hati wahai Tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Allah, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi.